Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yang paling kita butuhkan, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu, untuk sama-sama mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan bagi seseorang di dunia ini kecuali jika menghiasi dirinya dengan ilmu syar'i, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang Allah sebutkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kitab Al-Qur'an yang diturunkan, Rasul yang diutus, maka tidak ada rasa takut, rasa khawatir yang akan menimpa mereka. Demikian juga tidak ada kesedihan yang akan datang kepada mereka. Mereka akan dibebaskan dari rasa takut dan khawatir dengan apa yang akan menimpa mereka di masa depan, dan mereka juga akan dihilangkan kesedihan dari apa yang telah hilang dari dunia mereka di masa lampau. Ini balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ibu-ibu kita bisa mengetahui petunjuk Allah kalau kita tidak mempelajarinya. Maka upaya kita mempelajari kitabullah dalam tafsir ini merupakan upaya untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya, sehingga bisa menjadi pedoman hidup kita. Adapun ayat yang akan kita bahas melanjutkan pada pembahasan selanjutnya adalah ayat ke-27 dari surat Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'annya ibu, itu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya menurunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah. Supaya apa berangsur-angsur? Supaya dipelajari sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dipahami, diamalkan, baru berpindah kepada yang lain. Kalau kita langsung pelajari semuanya banyak, maka kita pun sulit ya untuk memahami dengan baik, terlebih untuk mengamalkan. Sehingga Abdurrahman bin Sulami meriwayatkan dari para sahabat yang mengajarkan Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan bahwa kunna idza ta'allamna 10 ayat, kunna idza ta'allamna 10 ayatin lam nujawizuha hatta ta'allamna ma fiha min al-ilmi wal amal. Dulu kami para sahabat di zaman Rasulullah SAW, apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, kami tidak nambah kepada ayat yang lain sampai kami mempelajari dengan betul, dengan baik dan betul, dengan benar,
ya, ilmu yang terkandung padanya dan bagaimana cara untuk mengamalkannya. Maka ya mari kita lanjutkan meskipun sedikit demi sedikit, semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, betapa agungnya, betapa mulianya golongan kanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di akhirat nanti ada yang menjadi ashabul yamin dan ada yang menjadi ashabul shimal. Ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Dan golongan kanan, perkara mereka sangat mengagumkan. Mereka begitu mulia, ya, keadaannya begitu besar. Bagaimana diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya keadaan golongan kanan tersebut, fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, ya, sehingga mereka tidak khawatir untuk terkena bahaya, terkena mudarat. Akan tetapi mereka berada di sebuah pohon yang nyaman untuk berlindung, ya, di sekitarnya. Wa talhim mamdud. Demikian juga pohon yang besar yang biasa berada di desa-desa, ya, yang rindang seperti kalau di tempat kita mungkin beringin seperti itu. Namun ada juga di antara penafsir yang mengatakan adalah pohon pisang, ya, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Namun ada juga yang mengatakan pohon-pohon besar yang biasa ada di kampung-kampung dan memiliki buah yang lezat, ya, sehingga ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara tabiat manusia menyenangi pohon yang rindang, pohon yang besar, dan juga menyenangi pohon yang tidak ada durinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ashabul yamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa dhillim mamdud, ya, dan mereka mendapatkan naungan yang terbentang luas sehingga tidak kepanasan. Udaranya sejuk. Kalau untuk istirahat, ya, sangat nyaman sekali. Untuk bermain sangat nyaman. Untuk berada di bawahnya sangat nyaman. Pohon-pohon yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi ashabul yamin tersebut. Bahkan Allah sediakan wa ma'im maskub, dan juga air yang mengalir terus menerus. Terdapat banyak mata air. Demikian juga sungai-sungai, ya, bercucuran, tidak khawatir kekeringan. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa jannatin tajri tahtahal anhar. Kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia manusia apabila musim kemarau, kekeringan, mereka mengharapkan datangnya air. Mereka memperdalam galian sumur mereka. Apalagi di perumahan sering mampet. Bukan mampet, ya, tetapi kering.
yang mereka perdalam kembali karena butuhnya terhadap air. Di surga ashabul yamin, mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang tercurah, air yang sangat banyak, yang terdiri dari mata air, keluar daripadanya air yang jernih, sungai-sungai yang mengalir, ya, yang sejuk, yang enak untuk dipandang dan untuk ya dirasakan. Bahkan air tersebut ada air yang ya air madu, air susu dan air-air yang lainnya. Demikian juga wa faqihatin katsirah, disediakan bagi mereka buah-buahan yang sangat banyak sekali. La maqtu'ati wala mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Yang tidak berhenti seperti di dunia. Di dunia apakah setiap musim buah itu ada? Mungkin di Carrefour ada. Ya, mereka menyimpannya di sebuah tempat. Tapi coba kita lihat ke pepohonan, ke kebun-kebun. Apakah setiap hari berbuah? Sepanjang bulan, sepanjang tahun mereka ya berbuah hanya pada musim-musimnya. Sehingga ya berbeda-beda keadaannya. Sekarang sedang musim apa, Bu? Buah apa sekarang? Coba buah-buahan lihat. Rambutan ada? Lumayan, berarti sedang musim. Ya. Durian sedang musim? Ya. Terkadang kita sulit untuk mencari. Maaf, lagi nggak musim. Kalaupun ada, harganya ya meninggi. Walaupun nggak nyampe langit, Bu ya, tetapi tetap bertambah harganya. Maaf, lagi nggak musim. Ya. Di akhirat, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, itu buah-buahan terus menerus, tidak terputus, dan tidak sulit untuk mengambilnya. Tidak perlu bayar, ya, tidak perlu beli. Ibu tinggal mengambil saja. Bagi siapa saja menginginkannya, tinggal mengambil saja. Dekat, tidak perlu repot-repot ngambil tangga, tidak perlu pakai bambu jala. Ya, ada, dekat sekali, tinggal diambil. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, surga yang dijanjikan itu bukan khayalan, Ibu. Dan apa yang digambarkan oleh Allah sebenarnya yang kita bayangkan dari apa yang disampaikan oleh Allah ini tidak sampai pada hakikatnya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hamba yang beriman surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Nanti di surga seperti ini mungkin, seperti itu mungkin, tidak. Jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar kenikmatan yang ada dalam surga tersebut. Bahkan dalam surga tersebut juga wa furushim marfu'ah, tersedia kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, ranjang-ranjangnya tinggi dan besar, terdiri dari sutra, emas, perak, mutiara, yang begitu indah dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kasur yang 400.000 dengan kasur yang 2,5 juta, enakan mana rasanya? Enakan mana? Ya, pernah ibu mencoba kasur yang 400.000? Pernah mencoba kasur bekas yang tipis, bekas orang? Ya. Kasur bertingkat-tingkat di dunia. Ada yang tipis, agak tebal, ada yang tebal, ada yang tebal tapi kurang nyaman, ada yang empuk, ada yang masya Allah nyaman. Ya, sesuai dengan harganya. Kasur di surga jauh dari itu semua. Jauh lebih empuk,
Rasulullah SAW, ibu, ternyata di dunianya kasurnya nggak terlalu empuk. Beliau ya sering tidur di atas pelepah kurma sampai membekas di punggung beliau. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, mereka itu kufur kepada Allah, tapi mereka itu kalau tidur nyaman. Kasur-kasur mereka ya terdiri dari bahan yang begitu nyaman, empuk, emas dan perak di sekelilingnya. Kata Rasulullah, ya itu bagi mereka di dunia, dan mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Ya di akhirat nanti akan disebutkan ashabus shimal bagaimana. Maka di dunia jangan sampai kita tertipu. Boleh punya kasur empuk, tapi jangan sampai kehilangan kasur empuk kita di akhirat. Ya, jangan sampai kehilangan kasur empuk kita di akhirat. Kemudian di antara hadiah yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada ashabul yamin adalah inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari itu ya secara langsung yang berbeda dengan penciptaan kami kepada wanita-wanita di dunia. Ya, kami menciptakan wanita ahli surga, entah itu bidadari atau wanita surga, wanita dunia yang masuk ke dalam surga, ya, kami ciptakan mereka yang berbeda dengan yang di dunia. Bedanya di mana? Wa azwajum mutahharah, istri-istri atau pasangan yang disucikan, yang sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak ada perubahan fisik, ya, tidak ada kematian bagi mereka, kekal. Kalau di dunia penuh dengan kekurangan para bidadarinya, dan seiring berjalannya dengan waktu para wanita di dunia berubah tidak? Yang dulunya cantik sekarang peot, berkerut, kulitnya, giginya, dulunya cantik, sekarang masih cantik kata kakek. Iya. Tetapi coba tanya sama pemuda, mau sama nenek ini menikah? Aduh maaf, masih yang gadis masih banyak. Ya, manusia, para wanitanya berubah. Dari segi fisik kekurangan, dari segi akhlak banyak kekurangan. Ya tidak ada yang sempurna di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan bidadari-bidadari surga nanti ibu dengan sempurna. Bagaimana bentuk kesempurnaannya? Di antaranya adalah faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka perawan-perawan. Artinya terus menerus, ya, besar kecil mereka akan senantiasa perawan. Baik hurun 'ain yang Allah sediakan di surga maupun istri-istri di dunia, mereka semuanya akan terus ya perawan dalam kondisi bagaimanapun. Meskipun suaminya ahli surga ya telah menghubungi mereka berkali-kali, yang Allah berikan kekuatan 70 kali lipat dari kekuatan di dunia, namun mereka terus berubah menjadi perawan. Apa yang membedakan perawan dengan tidak perawan? Ya, ibu-ibu tentu memahami, dan para suami yang sudah menikah juga memahaminya, perbedaan tersebut. Ya, sehingga bagaimana tabiat perawan? Dari sikap malunya, ya, dari basah bibirnya dan lain-lain sebagainya. Allah berkuasa untuk menjadikan keadaannya terus perawan. Ya,
Para laki-laki sudah menjadi tabiat apabila dipilihkan mana yang perawan, mana yang tidak, kira-kira mereka memilih yang mana? Kira-kira menurut ibu mereka pilih yang mana? Mereka memilih yang perawan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi para laki-laki itu istri-istri mereka yang terus perawan. Kalau begitu, apakah bidadarinya merasakan sakit di surga? Tidak, ibu. Ya, perawan di surga mereka tidak merasakan sakitnya sebagaimana mereka merasakan sakit di dunia. Ya, ini berbeda. Mereka semua yang mendapatkan puncak kenikmatan, baik suami maupun istri, sama-sama mendapatkan puncak kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan di dunia. Yang di dunia ini hanya secuil, dan yang mereka dapatkan di akhirat yaitu berlipat-lipat. Uruban atau uruban atraba. Bahkan keadaan mereka itu para bidadari selain perawan, mereka itu penuh cinta dan umurnya sebaya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, apa pengertian urub? Penuh cinta itu maksudnya bagaimana? Semoga ibu-ibu di sini adalah wanita yang penuh cinta kepada suaminya. Karena Rasulullah SAW menyarankan kita untuk menikahi wanita bagaimana, Bu? Tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita ya, pecinta dan banyak anak. Nah, bagaimana sih wanita pecinta itu? Wanita pecinta itu, ibu, ya, adalah wanita yang mencintai suaminya, sayang sama suaminya. Bagaimana rasa sayang itu? Sayang susah untuk, ya, cinta sangat sulit untuk diungkapkan, tetapi bisa dirasakan. Kalau ibu cinta sama suami, bagaimana ibu cintanya itu? Yang akan terlihat pada hal-hal berikut, diantaranya adalah lafaz atau kalimat yang diucapkan akan senantiasa baik. Jadi wanita yang mencintai suaminya, ibu, itu akan menjaga perkataannya, dipilih lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya. Kalau mau berbicara sama suami, kira-kira suami senang gak dengan perkataan ini? Sama-sama baik tapi memilih perkataan yang lebih baik. Sama-sama lembut, memilih perkataan yang lebih lembut, yang enak didengar oleh telinga, sehingga si suaminya itu ya sangat ya kagum untuk mendengarkan ucapan-ucapannya. Demikian juga di antara bentuk atau bukti seorang istri mencintai suaminya adalah bentuknya, penampilannya, kecantikannya itu benar-benar maksimal. Memperhatikan penampilan. Karena cinta sama suaminya, tentunya ingin meraih kecintaan yang sama, maka berdandan untuk suaminya, berhias, memilih pakaian terbaik. Para suami lebih suka pakai daster rumbang-rambing, robek sana sini bau, ataukah pakai baju seksi yang ya harum dan bersih? Mana suami yang disukai? Suami lebih suka istrinya yang langsing, ataukah suami yang istri yang tidak peduli dengan kondisinya, makan sebanyak-banyaknya, nggak pernah olahraga, tidur terus, sehingga tidak jelas bentuknya? Ya, istri yang pecinta senantiasa memperhatikan penampilannya, penampilan fisiknya sebisa mereka tentunya. Apabila mereka berbicara, si istri ini yang pecinta, dan inilah istri di surga, ya, itu akan membuat akal menjadi terbang dan melayang, dan berharap orang yang mendengarkan itu pembicaraan tidak berhenti. Terus istriku ngomong terus, ya terus ngomong lagi. Tidak bosan sang suami untuk mendengarkannya. Ya, pernahkah ibu merasakan hal demikian di awal-awal nikah?
Atau sampai sekarang kalau pasangan ngomong senang banget ngedengerinnya, malah sama-sama diam. Kenapa diam? Ingin dengar kalimat darimu, ingin mendengar ucapan-ucapan baik darimu, ya, ingin dengar cerita, ingin dengar perkataan. Kenapa? Karena menarik. Ya, itu karena cinta yang besar, sehingga apabila berbicara para pendengarnya itu ya berharap tidak selesai. Duh, jangan dulu selesai ya tuh. Ya kok selesai, ya kok berhenti. Ya, selalu rindu kepada perkataan si istri tersebut, karena istrinya begitu mencintai sehingga memilih perkataan-perkataan yang enak untuk didengar. Kemudian si istri tersebut juga yang ada di surga, ibu, yang urub ini, mereka memiliki kekhususan dalam suara ketika bernyanyi. Di dunia memang mereka tidak bernyanyi, ya, kalaupun bernyanyi untuk suami, tetapi di akhirat suara mereka jauh lebih indah, lebih lembut, ya, ketika bernyanyi di depan suaminya. Apabila sang suami melihat kepada adabnya, kepada diamnya, maka sang suami itu akan langsung senang dan bahagia melihat sang istri tersebut. Ya, apabila telah datang waktu untuk berhubungan dengan sang istri, ya, maka sang suami itu tidak ingin berhenti dan tidak terputus. Benar-benar, ya, mencintai suaminya di surga itu dan benar-benar melayani, tidak ada penolakan sedikit pun. Dan wanita yang seperti itu usianya sebaya, ya, sebaya. Sebagian ahli ilmi seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan itu sekitar 30 tahunan, 31 atau 32 atau 33 tahun. Usianya sekitar itu. Ya, ketika mereka sedang montok-montoknya, sedang mengalami puncak masa mudanya, pertengahan. Ya, masa muda itu puncaknya di usia 40 dan pertengahannya adalah di usia 30-an. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sifat wanita ahli surga yang disebutkan dalam kalimat urub di sini adalah mereka memiliki minyak wangi yang sangat wangi, ya, sehingga tercium oleh sang suami minyak wangi tersebut dan ingin segera untuk mendatangi istrinya tersebut. Maka ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila sang suami mendapati dari istri di dunia kurang baik, banyak kekurangan, dan mereka bersabar, mereka akan mendapatkan wanita yang sempurna nanti di surga, yang begitu ridho kepada suaminya dan membuat sang suaminya juga ridho kepada sang istri. Tidak bersedih dan tidak membuat sedih, selalu membawa kebahagiaan, ketenangan, kesejukan, penyejuk mata dan penyejuk hati. Inilah sifat wanita ahli surga, yaitu uruban atraba. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua disediakan oleh Allah di ashabil yamin untuk, ya, para penghuni surga, yaitu orang-orang yang berada di sebelah kanan. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ini semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut, ya, disediakan untuk segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan juga segolongan besar dari orang-orang kemudian. Tentunya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
yang kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Setiap kali mereka diberikan rizki, kenikmatan-kenikmatan di surga, mereka mengatakan ini dulu juga pernah kami rasakan di dunia. Buah-buahan pernah di dunia, istri juga pernah di dunia, makanan, minuman pernah di dunia. Tetapi berbeda rasanya. Ternyata di dunia ini jauh lebih dahsyat daripada yang di dunia. Dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan. Seperti yang disebutkan dalam tafsir tadi, mereka disucikan dari kekurangan fisik, disucikan dari kekurangan akhlak. Fisiknya sempurna, tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kekurangan, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada bau napas, tidak ada karang gigi, tidak ada kotoran. Semuanya sempurna. Secara akhlak pun demikian. Tidak ada yang suka marah-marah, tidak ada yang suka ngomel-ngomel, tidak ada yang membuat hati sesat, menyakiti, tidak ada. Mereka semuanya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Tapi bagi siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu semua bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat yang lain Allah memberikan penjelasan siapa yang berhak mendapatkan ashabul yamin dan ahli surga ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh syaratnya apa, Ibu? Dia ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan mereka tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa pengertian syirik? Memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah. Yang menyebut bukan Allah, walaupun satu macam ibadah. Dia sholat, dia zakat, dia haji, dia puasa, tetapi dia tawakal kepada selain Allah. Dia berharap kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Mereka tidak akan diberikan ashabul yamin. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ashabul yamin. Dan Allah sebutkan ashabul shimal setelah ini. Namun sebelum itu, ya agar kita bisa mengambil lebih banyak pelajaran, kita ulangi kembali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat 27 hingga ayat ke-40 ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ciri-ciri ashabul yamin atau penduduk surga adalah siapa mereka yang akan menjadi penduduk ashabul yamin? Ya, di antaranya mereka bersegera dalam iman dan amal saleh. Ya, ashabul yamin ini yang besar kedudukan itu tidak bisa didapatkan dengan gratis. Mereka harus beriman, harus beramal saleh. Yang kedua, mereka senantiasa menjaga hudud Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan Allah itu perintah, larangan, halal, haram, dan mereka senantiasa menjaga dan memperhatikannya. Di antara sifat mereka juga adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendahulukan wahyu daripada hawa nafsu. Lebih mendahulukan wahyu daripada hawa nafsu. Sering bertabrakan atau berbeda antara hawa nafsu dengan wahyu,
dengan syariat, maka dia lebih memilih syariat, memilih wahyu, meskipun berbeda dengan hawa nafsunya. Perlu ini diantara ciri-ciri yang akan mendapatkan ashabul yamin selama mereka di dunia. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah balasan yang besar bagi ashabul yamin. Sehingga sangat pantas mereka bersabar selama di dunia, karena balasannya besar. Jika seseorang mengikuti lomba, ya, lari 1000 meter, atau katakanlah 10 kilo, 10.000 meter, 10 kilometer, tetapi hadiahnya juara 1 rumah dan mobil, juara 2 rumah, juara 3 mobil. Jarak yang jauh tersebut kira-kira banyak yang mau tidak? Ibu mau ikutan? Ya, kenapa orang mau rela-rela seperti itu, bersabar dengan lelah letihnya berlari? Karena balasannya besar, hadiahnya besar. Ketika Allah mengulang ashabul yamin, ma ashabul yamin, ini untuk menunjukkan besarnya balasan ashabul yamin. Kalau besar maka kita harus bersabar. Gimana caranya supaya menjadi ashabul yamin? Menjadi penduduk surga bagaimana caranya? Sabar. Sabar ada berapa, Ibu? Ada berapa macam sabar? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Selama hidup di dunia kita harus bersabar, karena apa itu di depan ada hadiah yang besar. Ya, ada perintah, aduh berat. Sabar Pak, hadiahnya besar. Dilarang, aduh berat. Sabar, di depan hadiahnya besar. Kenapa Allah menetapkan takdir kepada saya seperti ini? Kenapa saya lahir ke dunia seperti ini? Sabar, ini udah takdir. Di depan ada surga. Jika Anda ingin menjadi ashabul yamin, bersabarlah. Ya, ashabul yamin besar sekali balasannya. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, jika ada yang mengatakan balasan di surga itu kan lama, sedangkan kita hidup di dunia, lebih baik kita mencari dunia saja yang sudah pasti kontan daripada mengharapkan akhirat yang kredit. Bagaimana ibu menjawabnya? Ini alasan sebagian orang memilih dunia, Bu, sehingga tidak bisa sabar. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat, karena mereka mengatakan dunia ini kontan, akhirat kredit. Ngapain saya nyari yang kredit? Mendingan yang kontan. Kembali kepada sini, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ya, yang menunjukkan apa? Kebesaran dan keagungan ashabul yamin ini. Alangkah besarnya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Besar sekali balasan mereka. Kredit, kalau kreditnya itu ternyata lebih besar untungnya, pilih mana dengan kontan? Kredit. Kita akan mendapatkan uang dan disuruh milih, Bapak mau pilih 100.000 hari ini kontan atau 1 miliar besok.
Nggak usah 1 miliar, 100 juta aja. Bapak mau 100.000 hari ini atau 100 juta besok? Kira-kira si bapak pilih yang mana? Yang janjinya ini orang baik, Bu, jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah mengingkari janji. Pilih mana, 100.000 hari ini atau 100 juta besok? Tuh kok milih yang kredit. Kenapa milih yang besok? Kan lebih besar. Ashabul yamin ini lebih besar balasannya. Kenapa kita nggak bisa sabar dan mengatakan lebih baik yang kontan? Ya bahkan saking pengen untung besar, sebagian orang sengaja jualnya dengan kredit. Maaf, saya tidak menjual secara cash. Saya hanya menjual dengan kredit, harganya sekian. Kenapa sih Bapak pengen kredit aja? Orang ada yang pengen beli cash loh. Soalnya kredit lebih besar untungnya. Ya, kredit. Nah, ini surga meskipun tidak dibalas saat ini. Kita sholat langsung dapat surga, sholat langsung dapat makanan. Memang di dunia kita mungkin tidak dibalas langsung, tapi di akhirat balasannya besar. Ya, ini menunjukkan bahwa ya kebesaran dan kemuliaan ashabul yamin, sehingga pantas ketika mendapatkannya bagi kita untuk bersabar dalam memperjuangkannya, bersabar. Kemudian gambaran luasnya atau besarnya kenikmatan surga. Dalam ayat ini kita bisa melihat ya bagaimana indahnya, luasnya balasan surga. Di antaranya kita berada di antara pohon yang tidak berduri, pohon rindang atau pohon pisang bersusun-susun, tidak panas, air yang mengalir di bawahnya terus menerus, buah-buahan yang banyak, tidak berhenti buah-buahan tersebut, tempat tidur, tempat santainya kasur-kasur yang tebal, ya, bahkan disediakan bidadari-bidadari bagi para laki-laki dan suami-suami bagi para wanita, dan bidadarinya itu benar-benar bidadari yang sempurna, yang selalu perawan dan sebaya, ya penuh cinta. Ini ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya dengan apa yang Allah sebutkan ini, kecuali sedikit saja. Dan ternyata itu Allah sediakan bagi ashabul yamin, dari golongan awal maupun dari golongan akhir, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh serta melakukan sifat-sifat ahli surga. Ini beberapa pelajaran dari ashabul yamin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ashabus shimal, ya, golongan kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Alangkah buruknya golongan kiri itu. Siapa sih golongan kiri, Ibu? Kalau golongan kanan penghuni surga, golongan kiri penghuni neraka. Ya, betapa buruknya, betapa besar hukuman atas mereka. Apa hukumannya? Fi samumi wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya, Ibu, samum artinya air yang angin yang sangat panas yang keluar dari neraka jahanam, ya, yang mengambil jiwa-jiwa mereka, yang membuat mereka kebingungan dan ketakutan. Ya, anginnya panas berhembus. Dan mereka juga mendapatkan hamim, air panas yang bisa memotong usus-usus mereka karena mendidih. Minumannya seperti itu. Ya, mungkin mereka di dunia mereka minum-minum sepuasnya, mabuk-mabuk sepuasnya, dan mereka mendapatkan air yang memutuskan ya usus-usus lambung, merusak organ tubuh mereka. Bahkan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara kondisi yang menyeramkan bagi mereka adalah fi dhillim yahmum. Mereka berada di naungan asap yang hitam. Bandingkan keadaannya.
penghuni surga, ashabul yamin, golongan kanan. Mereka dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh apa? Pohon yang besar, pohon yang rindang, tersedia buah-buahan, air-air yang tidak terputus. Sedangkan ashabus shimal, ya, mereka mendapatkan angin yang panas, air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam pekat. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menambah siksa mereka, la baridi wala karim. Mereka tidak merasakan sejuknya, ya, dari kesejukan di dunia sekalipun. Jangankan AC, angin sepoi-sepoi pun tidak mereka dapatkan, Ibu. Dan mereka juga tidak mendapatkan, ya, kemuliaan, tidak mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana itu? Mereka hidup dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam kegelisahan, dalam keburukan, dan tidak ada kebaikan sedikit pun. Mereka sangat menyedihkan, Ibu. Ya, sudah tidak mendapatkan hal yang menyejukkan. Mereka juga hidup dalam kebingungan, kegelisahan, kesedihan, ya, dan tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Mengapa mereka ini dihukum sedemikian rupa? Apakah Allah tega? Ibu-ibu, Allah itu zalim atau tidak ketika menghukum mereka? Tidak. Kenapa mereka dihukum? Atas balasan apa? Balasan yang setimpal. Jazaa'u wifaq. Apa penyebab mereka mendapatkan siksa yang begitu dahsyat tersebut? Di antaranya adalah, ya, Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu selama di dunia hidup bermewah-mewah. Sehingga apa? Dunia mereka membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sibuk dengan dunia, beramal untuk dunia, menikmati dunia, ya, sehingga lalai dari mengingat akhirat. Tidak berbuat baik, tidak beramal saleh. Inilah kekayaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang membuat pemiliknya lalai dari Allah, dari akhirat. Adapun kekayaan yang dicintai oleh Allah adalah kekayaan yang membuat pemiliknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ayat ini mencela dunia, orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Ya, maka perlu kita pahami celaan di sini bagi mereka yang lalai. Alhaakumut takatsur. Hidup, ya, bermewah-mewah, memperbanyak harta, itu telah membuat mereka lalai. Itu yang tercela. Yang membuat mereka tercela karena mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Adapun hakikatnya harta, Ibu, ya, maka sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang saleh. Karena harta tersebut akan digunakan di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan. Nah, mereka-mereka yang disiksa dalam api jahanam ini, neraka ini, yang menjadi ashabus shimal, dulunya adalah orang-orang kaya yang lalai dari beribadah kepada Allah, orang-orang kaya yang tidak peduli halal haram dari hartanya, orang-orang yang tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa digunakannya, maka mereka akan menjadi ashabus shimal. Adapun orang kaya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Niat mengumpulkan harta juga untuk kebaikan, untuk berbagi, untuk berinfak fisabilillah, menggunakan harta untuk kebaikan, maka mereka tidak ada celah sedikit pun. Bahkan mereka itu memiliki keutamaan atas orang-orang miskin karena pahala-pahala yang mereka bisa lakukan. Kemudian di antara sifat mereka adalah wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa-dosa, khususnya dosa besar.
Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab mereka masuk neraka dan menjadi ashabus syimal adalah mereka terus-menerus dengan dosa mereka. Mereka tidak bertaubat dan tidak menyesal atas perbuatan mereka. Ya, mereka terus-menerus melakukan apa yang membuat Allah marah kepada mereka. Dan mereka tidak mau beristighfar. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan orang yang baik itu yang tidak pernah salah. Bukan penghuni surga itu yang tidak pernah berbuat dosa. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 132, ketika Allah menyebutkan penghuni surga, bahwasanya surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa, ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan di antara sifatnya adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara penghuni surga, ya, yang Allah sediakan bagi orang bertakwa adalah mereka yang apabila melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa besar, berzina, membunuh, mencuri dan lain-lain, atau melakukan perbuatan di bawah itu, menzalimi diri mereka sendiri, dosa kecil, ya, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ingat Allah, mereka pun memohon ampun kepada Allah, karena memang tidak ada yang mampu mengampuni mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala.